Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang efektivitas diri. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Abdurrahman Syakif absen 1, yang kedua Alfreda Juni absen 3, yang ketiga Bramanta Bekam absen 8, yang keempat Firsa Nabila absen 14, dan yang terakhir Isnaini Laili absen 20. Berikut adalah subbab materi yang akan kita bahas. Pertama, pengenalan diri, yang kedua, teori jendela Johari, dan yang ketiga, mengembangkan efektivitas pribadi menuju produktivitas kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan diri. Mengenal diri maksudnya adalah memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat dengan menyadari segi keunggulan yang dimiliki maupun segi kekurangan yang ada pada diri. Perkembangan pribadi yang dilakukan hendaknya 1. Sejalan dengan penyesuaian terhadap lingkungan sosial. Hal tersebut dapat membangkitkan rasa puas karena lingkungan dapat menerima dengan baik. Maksudnya, setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain, silih berganti. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial, tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman, atau masyarakat luas. Dalam hal ini, individu dan masyarakat sebenarnya sama-sama memberikan dampak bagi komunitas. 2. Disertai dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebagian orang mungkin saja memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, di mana mereka mampu mengatakan pesan yang baik dan memiliki nada bicara yang sangat baik. Hal ini tidak dimiliki oleh semua orang, dan mereka harus berjuang dengan keras agar bisa berkomunikasi secara efektif. Karena keterampilan berkomunikasi merupakan komponen yang vital di dalam kehidupan. Alasannya yaitu 1. Membangun hubungan yang lebih baik. 2. Membangun sikap keterbukaan dan kepercayaan. 3. Membangun kesan pertama yang lebih baik. 4. Membuat banyak orang tertarik. 5. Dapat menjadi pendengar yang baik. Semua faktor di atas sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda, terutama untuk bisa sukses di dalam sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyisihkan waktu melatih keterampilan berkomunikasi dengan baik. 3. Didukung oleh adanya keserasian antara perkembangan diri dengan pengertian diri, agar dapat menimbulkan perasaan puas. Untuk mengenal diri secara lebih tepat, perlu diperhatikan cara untuk mengenal diri antara lain dapat diperoleh dari Johari Window Theory. Teori jendela Johari, sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang lain dalam memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 4 daerah pengenalan diri, yaitu yang pertama, daerah terbuka, panggung, atau diri sendiri, yang dikenal umum merupakan bagian dari perilaku seseorang yang diketahui baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang lain mengenai tentang siapa dia bergaul. Yang kedua, daerah buta, mengenal diri, merupakan bagian yang mengandung segi perilaku dan gaya orang yang bersangkutan yang diketahui oleh orang lain, namun dirinya sendiri tidak tahu akan hal tersebut. Contohnya, seseorang mungkin mempunyai perangai yang dianggap oleh orang lain sebagai perangai yang tidak umum, aneh, menjengkelkan, atau menyenangkan. Akan tetapi dirinya sendiri tidak menyadarinya. Yang ketiga, daerah tertutup atau tersembunyi, merupakan daerah yang menyangkut tentang apa yang diketahui oleh dirinya sendiri, tapi tidak diungkapkan kepada orang lain. Jadi dalam bidang ini merupakan sesuatu yang bersifat rahasia. Yang keempat, daerah gelap, merupakan daerah yang tidak dapat dimasuki atau diketahui, baik oleh orang lain maupun oleh orang itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan efektivitas pribadi menuju produktivitas kerja. Efektivitas pribadi harus dilihat melalui 3 dimensi,
Ketiga dimensi tersebut sangat berarti dalam hubungan antar pribadi, dan ketiga dimensi ini tidak berfungsi secara terpisah. Namun karena masing-masing saling berinteraksi dengan yang lain untuk meningkatkan efektivitas, perlu mengerjakan kombinasi dari ketiganya, yaitu yang pertama, keterbukaan. Sejauh mana orang memberikan ide, mengutarakan perasaan, pengalaman, kesan, persepsi, dan berbagai data pribadi lainnya kepada orang lain. Keterbukaan adalah sifat yang penting dan sangat menambah efektivitas seseorang. Akan tetapi, keterbukaan sering disalahartikan sebagai sekedar membagi semuanya dengan orang lain. Lalu yang kedua yaitu daya tanggap. Kemampuan untuk menangkap isyarat lisan dan non-lisan dari orang lain menunjukkan adanya daya tanggap. Keterbukaan dan daya tanggap saling memperkuat jika digunakan secara efektif dan dapat meningkatkan efektivitas pribadi. Daya tanggap yang efektif dapat ditingkatkan dengan cara mengecek dari orang lain tentang reaksi mereka terhadap apa yang telah dikatakan. Jika seseorang tidak berbuat demikian atau tidak terbuka, ia dapat menjadi terlalu prihatin tentang isyarat yang ia terima. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi. Suatu komunikasi yang efektif membantu menumbuh kembangkan kepercayaan dan hubungan antar pribadi yang lebih baik antara sumber dan sasaran. Seseorang yang efektif dapat menyampaikan pesan kepada orang lain dengan sedikit kemungkinan terjadi salah pengertian. Apabila kesenjangan antara apa yang dikomunikasikan oleh seseorang dengan apa yang ditangkap oleh orang yang menerimanya cukup besar, maka efektivitas orang yang mengirim komunikasi itu terhitung rendah. Dengan kemampuan berkomunikasi dan meningkatkan daya serap maupun daya tanggap, seseorang akan dapat memandang jauh, yang berarti bahwa ia akan berupaya akan mencapai optimalisasi, bahkan selalu berupaya untuk memperbaiki performance. Dengan demikian, yang terpenting di sini adalah bahwa seseorang perlu memiliki sikap mental produktif, yaitu suatu sikap atau perilaku produktif yang selalu mencari dan melaksanakan perbaikan cara kerja menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini. Produktivitas dapat dilihat sebagai suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang mementingkan upaya secara terus-menerus untuk menerapkan teori dan metode dari serta kepercayaan teguh dalam hal menuju kemajuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus efektivitas diri. Efektivitas pribadi adalah cabang dari gerakan swadaya yang berurusan dengan kesuksesan tujuan dan konsep terkait. Efektivitas pribadi mengintegrasikan beberapa ide dari kekuatan berpikir positif dan psikologi positif, tetapi secara umum berbeda dari gerakan pikiran baru. Faktor pembeda utama adalah bahwa mendukung efektivitas pribadi umumnya mengambil pendekatan yang lebih sistematis, termasuk sejumlah faktor. Selain memikirkan positif sederhana, beberapa pendukung mengambil pendekatan yang mirip dengan teknik manajemen proses bisnis. Orang lain mungkin mengambil pendekatan kesehatan spiritual dan fisik yang holistik. Solusi dari masalah di atas adalah efektivitas pribadi harus dilihat melalui tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut sangat berarti dalam hubungan antar pribadi, dan ketiga dimensi ini tidak berfungsi secara terpisah karena masing-masing saling berinteraksi dengan yang lain. Untuk meningkatkan keefektivitas perlu mengajarkan kombinasi dari ketiganya, yaitu keterbukaan, daya tanggap, dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.